Klarifikasi ChatGPT soal art style Ghibli. Sekarang ini lagi ngetren banget AI dengan art style Ghibli ya. Kalian mungkin lihat di mana-mana. Dan ini tuh banyak banget kontroversinya. Daripada berdebat di media sosial, mending kita tanya langsung aja ke ChatGPT-nya. Sebenarnya AI itu kan basisnya dari pembelajaran dan dia tuh mengolah data. Jadi aku pengen tahu dulu dari data-data yang terkumpul tentang AI yang buat art style orang lain. Jadi aku nanya, gimana menurutmu tentang AI yang buat art style orang lain? Jawabannya itu, itu topik yang cukup menarik dan juga kontroversial. Beberapa orang merasa bahwa AI yang dapat meniru atau membuat art style orang lain bisa menjadi cara yang bagus untuk mengeksplorasi berbagai gaya seni atau mempermudah proses kreatif. Namun ada juga kekhawatiran terkait masalah hak cipta dan keaslian. Jadi dia sendiri tuh udah nyadar kalau emang ada masalah hak cipta. Misalnya jika AI meniru gaya seorang seniman terkenal, apakah itu bisa dianggap melanggar hak cipta atau apakah seniman yang gayanya ditiru memiliki hak atas karya tersebut? Bagi sebagian orang ini bisa dilihat sebagai alat baru dalam dunia seni yang memberikan peluang bagi kolaborasi antara manusia dan mesin. Di sisi lain ada yang khawatir bahwa AI dapat mengurangi nilai dari karya seni asli atau merusak profesi seniman. Menurutmu sendiri bagaimana? Di sini aku ngasih pertanyaan lanjutan ya. Kalau kamu tahu hal itu, kenapa kamu melakukannya? Aku paham kekhawatiranmu. Memang penggunaan AI untuk meniru art style orang lain atau menciptakan karya seni yang serupa bisa menimbulkan masalah etika, terutama dalam hak cipta dan keaslian. Sebagai AI, tujuanku bukan untuk menggantikan atau meniru seniman secara langsung, melainkan lebih untuk menjadi alat yang bisa membantu orang lain dalam proses kreatif mereka. Misalnya dengan memberikan inspirasi atau membantu mereka mengeksplorasi berbagai ide. Aku juga dilatih untuk memahami pentingnya hak cipta dan menghargai karya seni orang lain. Jadi sebenarnya AI sendiri juga udah diajarin supaya menghargai karya seni orang lain loh. Dalam hal pembuatan karya seni, menggunakan AI selalu penting untuk memberi kredit kepada seniman yang gayanya digunakan atau menghindari penggunaan gaya yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun aku berusaha untuk menjadi alat yang mendukung kreativitas, bukan menggantikannya. Jadi kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut tentang etika dan penggunaan AI dalam seni, aku akan sangat senang untuk terus berbicara denganmu tentang ini. Nah, di sini aku langsung masuk aja topik pembahasannya ya. Soal art style Ghibli. Kamu tahu masalah kamu akhir-akhir ini soal art style Ghibli? Ya, aku tahu bahwa belakangan ini ada perdebatan mengenai penggunaan AI untuk meniru atau menghasilkan karya seni yang mirip dengan gaya studio Ghibli. Beberapa platform AI memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar yang menyerupai gaya visual ikonik dari Ghibli yang kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan seniman. Salah satu masalah utama adalah apakah AI yang meniru gaya Ghibli dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Masalah utamanya itu ya. Mengingat bahwa Ghibli memiliki gaya yang sangat khas dan telah diakui sebagai bagian dari warisan budaya seni animasi. Banyak orang merasa bahwa menciptakan karya seni menggunakan gaya tertentu, terutama yang telah dikenali dan dihargai luas, bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada kreator asli. Bagi penggemar Ghibli, hal ini juga dapat merusak esensi dan originalitas karya seni yang telah mereka cintai. Panjang. Bagi seniman ini mungkin juga dianggap sebagai ancaman terhadap keunikan dan usaha keras yang diperlukan untuk menciptakan gaya pribadi mereka. Sangat penting untuk mempertimbangkan dampak etika dan legalitas ketika menggunakan teknologi AI untuk meniru gaya tertentu. AI seharusnya digunakan untuk mendukung kreativitas dan bukan untuk merusak karya asli yang memiliki nilai historis atau budaya. Apa pendapatmu tentang ini? Ya, aku masih belum jawab pertanyaannya, aku masih pengen menggali lagi ya tentang plagiarisme menurut dia. Yang menurutmu itu bukan plagiarisme. Dia bilang, menurutku bisa dibilang itu beresiko menuju plagiarisme. Beresiko berarti belum dianggap plagiarisme. Tergantung bagaimana dan untuk tujuan apa AI tersebut digunakan. Jika AI hanya meniru atau menghasilkan karya seni yang sangat mirip dengan gaya tertentu seperti gaya studio Ghibli, tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan kepada pencipta gaya tersebut, itu memang bisa dianggap sebagai pelanggaran. Plagiarisme dalam konteks ini tidak selalu harus persis menyalin karya seseorang, tapi bisa juga merujuk pada meniru atau mengeksploitasi gaya yang sangat khas tanpa izin atau pengakuan yang layak.
Namun ada juga sudut pandang bahwa AI ini bisa dianggap sebagai alat kreatif yang membantu orang berinovasi dengan cara yang baru. Meskipun itu meniru gaya tertentu, dalam hal ini perbedaan antara plagiarisme dan eksplorasi artistik bisa menjadi abu-abu. Apa yang jelas, penting untuk menghormati karya asli dan memastikan bahwa karya yang dihasilkan melalui AI tidak merugikan atau mengeksploitasi pencipta asli. Misalnya jika seseorang menggunakan gaya Ghibli dalam karyanya yang dihasilkan dengan AI, ada baiknya memberikan kredit atau menciptakan karya yang terinspirasi, bukan hanya meniru. Menurutmu bagaimana batas antara inspirasi dan plagiarisme dalam hal ini? Ya karena dia nanyain tentang batasan inspirasi dan plagiarisme, jadi aku ngasih tahu pandanganku tentang inspirasi. Nah, tapi di sini juga ada pernyataan yang unik sih dari dia. Dia bilang kan plagiarisme dalam konteks ini tidak selalu harus persis menyalin karya seseorang, tapi bisa juga merujuk pada meniru atau mengeksploitasi gaya yang sangat khas tanpa izin atau pengakuan yang layak. Nah sebenarnya kan pencipta Ghibli sendiri, Hayao Miyazaki itu nggak ngizinin atau bahkan dia nggak ngakuin AI, tapi dia melakukannya. Bener gak sih? Jadi aku di sini ngasih jawaban jelas kalau menurutku batas inspirasi itu tidak meniru stylenya secara langsung, tapi ada pengembangan style. Kayak misalnya DTIYS, Draw This in Your Style gitu, menurutku itu penghargaan terhadap yang punya karya. Karena ada art style kita sendiri. Nah aku juga ngasih tahu dan menurutku yang kamu lakukan itu hanya plagiarisme. Salah nggak sih? Karena emang Hayao Miyazaki-nya juga nggak ngasih izin kan. Nah aku paham perspektifmu dan aku setuju bahwa batas antara inspirasi dan plagiarisme memang penting untuk dipahami. Inspirasi seharusnya melibatkan pengembang dan adaptasi elemen-elemen dari gaya tertentu, bukan sekedar meniru atau menghasilkan karya yang hampir identik. Kalau AI menghasilkan karya yang terlalu mirip dengan gaya tertentu tanpa ada pengembangan atau pembaruan, itu memang bisa dilihat sebagai bentuk plagiarisme karena tidak ada transformasi atau kontribusi original dari pihak pembuatnya. Dalam konteks ini aku memang berperan sebagai alat yang menghasilkan karya berdasarkan input atau permintaan. Dan dalam beberapa kasus bisa jadi hasilnya terlalu mendekati gaya asli yang sudah dikenal seperti gaya Ghibli. Jika itu terjadi, aku bisa melihat bagaimana hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran, terutama jika tidak ada pengakuan yang jelas terhadap pengaruh atau inspirasi dari gaya yang digunakan. Penting bagi semua pihak, baik seniman, pengguna, maupun pengembang AI untuk berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini agar tidak jatuh ke dalam praktik yang merugikan orang lain atau merusak nilai originalitas. Capek coy. Terima kasih telah berbagi pandanganmu. Ini membuka ruang untuk lebih dalam. Ini membuka ruang untuk lebih memahami sisi etika dan batasan penggunaan AI dalam seni. Jadi menurutku sih dia udah ngerti ya. Jadi aku pengen nanya lagi. Kalau kamu udah ngerti kalau kamu udah mengerti, terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Aku benar-benar menghargai pendapat dan wawasanmu. Setelah mendengar masukan ini, aku akan lebih berhati-hati dan memastikan bahwa saat berbicara atau menghasilkan karya seni yang terinspirasi oleh gaya tertentu, aku akan lebih menekankan pentingnya pengembangan dan transformasi. Bukan sekedar peniruan. Sebagai AI, aku juga bisa berfungsi sebagai alat yang mendorong kreativitas dengan cara yang lebih bertanggung jawab, memberikan inspirasi tanpa mengganggu hak cipta dan atau merusak originalitas. Aku akan berusaha untuk selalu memberikan klarifikasi terkait sumber inspirasi dan tidak menghasilkan karya yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Terima kasih telah mengingatkan tentang hal ini dan aku akan memastikan untuk beradaptasi sesuai dengan etika yang lebih baik ke depannya. Jika ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, aku selalu siap. Karena spesifik bahas tentang art style Ghibli, jadi aku nanyain. Jadi apakah kamu akan membuat art style Ghibli jika seseorang memintamu? Setelah mempertimbangkan dengan seksama, aku tidak akan membuat atau meniru art style Ghibli secara langsung jika diminta. Meniru gaya visual yang sangat khas dan terkenal seperti gaya studio Ghibli bisa menimbulkan masalah terkait hak cipta dan etika, dan aku ingin memastikan bahwa aku tidak melanggar batasan tersebut. Namun jika seseorang meminta inspirasi atau referensi yang terinspirasi oleh elemen-elemen umum dari animasi Jepang seperti palet warna atau suasana tertentu, aku bisa membantu menciptakan sesuatu yang terinspirasi tanpa meniru secara langsung. Yang penting adalah menjaga keaslian dan memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan tetap memiliki nilai artistik yang lebih luas dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih atas pemahaman dan diskusinya. Jika ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, aku siap membantu. Ya, jadi itu adalah diskusi sama ChatGPT dan klarifikasinya ya. Jadi terakhir setelah aku nanyain, dia bilang sih nggak akan melakukannya lagi ya, tapi nggak tahu deh ke depannya. Jadi ya sebenarnya ChatGPT ini cuma alat ya,
Gimana kita manfaatinya itu tergantung dari masing-masing pribadi. Ya sama aja kayak pisau. Kalau misalnya pisau kan sebenarnya dibuat untuk motong daging, motong sayuran, dan mempermudah hidup orang-orang. Tapi ada aja orang yang pakai pisau itu untuk melukai orang lain. Jadi apakah itu salah pisaunya? Ya salahnya pribadinya. Ya ini kan dia sebenarnya masih berkembang, dan menurutku ini masih tahap awal. Kalau misalnya Illustrator membantu dalam pengembangan AI dengan cara ngasih batasan-batasan soal plagiarisme, tentang etika dalam membuat karya seni, harusnya kedepannya AI ini bisa menjadi lebih baik, dan kita juga bisa manfaatin AI tersebut untuk kemudahan membuat karya gitu. Misalnya mengembangkan ide-ide atau enggak cari inspirasi. Ini aku jadi mikir sih kedepannya apa AI bisa kayak musik, pencipta lagu dan penyanyi gitu. Ibaratnya kita ini pencipta lagunya dan AI adalah penyanyinya. Jadi setiap AI-nya pakai karya kita atau art style kita bisa dapat royalti dari situ. Nah kalau itu bisa terjadi, itu bisa sangat membantu efisiensi kita dalam berkarya. Ya pastinya harus ada izin juga dari yang si artisnya atau yang mempunyai art style. Ya jadi segitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian mau diskusi, coba tulis di kolom komentar nih. Gimana pandanganmu sama AI dan Studio Ghibli ini?